sahabat IAKN Kupang di mana saja Anda berada. Selamat datang di IAKN Podcast and Channel, ngobrol berisi bukan basa-basi. Ya, bersama dengan saya Mei-Ling akan menemani kalian dalam perbincangan yang penuh makna dan cinta, bukan cinta biasa, tapi kurikulum cinta. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, ada pantun nih yang perlu kalian tahu. Jangan lupa bilang cakep ya. Kurikulum cinta bukan soal romansa, tapi menanam nilai dalam jiwa. Cinta pada Tuhan, sesama dan bangsa jadi fondasi karakter mulia. IAKN Lovers, hari ini kita akan membahas sebuah terobosan menarik dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang mulai digaungkan ke dunia pendidikan, yaitu kurikulum cinta. Sebuah pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kasih, toleransi, kemanusiaan, dan spiritualitas di tengah tantangan zaman, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Telah hadir bersama saya dua orang narasumber yang sangat inspiratif. Di sebelah kiri saya ada Prof. Dr. Abdul Mujib, MAg MSI. Selamat datang Pak di IAKN Podcast and Channel. Dan ada narasumber selanjutnya Bapak Dr. Imade Suardana MTH. Beliau adalah Rektor IAKN Kupang. Ya, beliau kasih jempol ya bagi kita semua dan IAKN Lovers di mana aja berada. Baik, selamat datang bersama kami di channel ini. Di channel ini kami punya moto ngobrol berisi bukan basa-basi. Dan tentu saja IAKN Lovers dimanapun kalian berada, perbincangan kita pada hari ini itu pasti berisi banget. Karena kita berbicara tentang kurikulum cinta. Ya, izin Prof, kita sedang mendengarkan program dari Kementerian Agama yang digaungkan, yakni kurikulum cinta. Nah, menurut Prof sendiri, apa sih latar belakang munculnya gagasan kurikulum cinta dari Kementerian Agama dan masalah apa yang ingin diatasi melalui pendekatan ini? Ya, terima kasih. Ya. Setiap kali Pak Menteri Agama ketika memberikan sambutan berbagai event itu, Ya. selalu menyebut kurikulum cinta. Benar. Dan beliau itu sangat concern sekali terhadap kurikulum cinta ini. Ya, betul. Dari beberapa penjelasan beliau itu ada suatu keinginan yang besar ya, bahwa Kementerian Agama ini kan memiliki tusi menjaga kerukunan umat beragama. Ya, betul. Karena kita ini mungkin bangsa, mungkin negara yang paling banyak variasinya, termasuk masalah agama. Sehingga dari sisi itu digaungkan kurikulum cinta. Kurikulum ini tidak semata-mata di dunia akademik, di sekolah maupun di kampus, tapi juga dalam kehidupan masyarakat. Maka sebisa mungkin kurikulum cinta itu menjadi bagian dari program yang harus dilaksanakan oleh umat, oleh bangsa Indonesia ini dalam koridor atau dalam naungan Kementerian Agama. Yang dalam tusinya salah satunya adalah moderasi beragama. Iya, benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sekarang ini kan lagi era digital, Pak Rektor ya? Betul. Era digital ini boleh dikatakan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Sekaligus gitu. Betul sekali. Kayak ada jam gandul itu, kadang-kadang bandulnya ke kanan yang positif, sisi yang lain kadang-kadang bandulnya ke kiri yang negatif. Betul. Nah, ternyata ada sesuatu yang hilang dengan digital itu. Apa itu? Misalnya, jangankan jauh-jauh ya, komunikasi antara suami dengan istri, Ya. komunikasi antara anak dengan orang tua, komunikasi kita antar tetangga, antar bangsa, antar agama, itu kadang-kadang hilang. Nah, ada sesuatu hal yang tidak bisa digantikan oleh kemajuan era digital itu. Apa itu? Misalnya gini ya, kita hidup dengan penuh simpati, empati pada yang lain. Ya. Ya, secanggih apapun itu tidak akan bisa tergantikan. Benar. Ya. Yang kedua apa? Rekognisi. Kalau kita punya sahabat, punya mahasiswa, siswa, punya siapapun, punya prestasi, kemudian kita kasih rekognisi, itu tidak bisa digantikan dengan digital. Lalu berikutnya adalah ya
kadang-kadang kita saking paniknya ya, sehingga kita itu perlu sense of humor. Iya. Nah, tiga-tiganya itu kalau saya simpulkan itu lebih tepat ya mengkerucut pada kata cinta itu. Jika cinta itu menjadi bagian dari kurikulum kehidupan, baik di kampus maupun di luar kampus, termasuk kehidupan berbangsa ini ya, maka itu akan menjadi ya kehidupan yang mungkin yang didambakan ya, kehidupan damai, kehidupan bahagia dan sejahtera gitu. Ya, menarik sekali ya IAKN Lovers. Prof Mujib menyampaikan bahwa inilah urgensi ya dari kurikulum cinta. Ada 3 hal ya, walaupun di era digital kita tahu perkembangan era digital luar biasa sekali. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Prof Mujib tadi dan itu menarik. Itu adalah kesimpulan dari kurikulum cinta. Ada komunikasi, ada rekognisi dan yang terakhir adalah empati. Ya, ada empati juga. Nah, bagaimana nih kalau tadi Prof Mujib menyoroti dari urgensinya kurikulum cinta? Ya, kalau dari Bapak Rektor sendiri, bagaimana pendapat Bapak? Ada 3 program prioritas Rektor IAKN Kupang, yakni mentality building, capacity building, dan identity building. Nah, menurut Bapak sendiri, 3 program Bapak ini apakah juga berdampak dalam kurikulum cinta ini atau ada relasinya seperti apa? Baik, terima kasih. Hormat saya dengan Prof Mujib ya. Beliau luar biasa bersama IAKN Kupang sampai hari ini. Ini perjumpaan yang ketiga di kampus. Dan ke depan tentunya akan mudah-mudahan ada kesempatan terus hadir di IAKN Kupang. Dan hari ini luar biasa gagasan Pak Menteri melalui kurikulum cinta bagi saya di kampus IAKN Kupang dengan program kerja penguatan mentalitas kelembagaan, penguatan kapasitas kelembagaan dan juga penguatan identitas kelembagaan. Fondasinya tadi sudah disampaikan, cinta ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak mau dicintai coba? Saya selalu jadi teringat masa lalu. Saya selalu berharap saya dipenuhkan dengan cinta. Wah, benar Kalau sekali. saya tidak dipenuhkan dengan cinta, saya tidak mungkin mencintai, begitu kan? Fulfill ya. Ya, itu harapan besar sehingga start awal itu mentalitas itu harus dibangun. Mentalitas ini kekuatannya penuh pada rasa mencintai, baik mencintai diri kita yang pertama, kemudian kita mencintai rekan-rekan kerja kita yang dengannya kita bersama membangun lembaga ini, sehingga muaranya tentu akan membangun kecintaan kepada pengembangan masyarakat. Akar permasalahan yang sering terjadi adalah di kampus ya seharusnya. Apapun perilaku yang kita anggap sebagai perilaku yang tidak mendukung pengembangan lembaga, baik itu indisipliner, mungkin tindakan persekusi, kemudian tindakan eksploitasi, kecurangan, dan semua itu biasanya karena ada keterbatasan dalam diri seseorang, baik itu dosen maupun mahasiswa, TND, untuk dia menjawab kebutuhan rasa cintanya dalam diri. Ya, mungkin dia kekurangan seperti gelas itu. Kalau dia belum diisi penuh kan dia akan mungkin tumpah. Ya, ketika dia dipenuhkan dengan air, terus diisi air, maka air itu akan mengalir, dia akan menjawab kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi jawaban yang terbaik bagi kebutuhan kehidupan bersama adalah puaskanlah dirimu dengan cinta. Kemudian kepuasan dirimu dengan cinta itu akan mengalirkan cinta-cinta yang telah memuaskan dirimu dan kemudian menjawab kepuasan bersama. Tidak ada mahasiswa yang demo, tidak ada dosen yang demo. Kita rukun-rukun bersama, kita membangun kehidupan kampus yang inklusif, harmoni, toleran. Dan penghargaan, penghormatan itu pasti terjadi di dalam. Benar sekali, ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan berharap IAKN Kupang dalam program kurikulum cinta Pak Menteri yang hari ini akan didiskusikan bersama guru kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Mujib, ini akan menjawab tantangan-tantangan ke depan yang secara khusus IAKN Kupang bisa kerjakan. Saya kok jadi teringat ini dengan apa yang disampaikan Pak Rektor tadi ya. Benar. Sekarang kan lagi rame ya tentang di sekolah itu bullying itu ya. Baik verbal maupun tindakan itu. Bukan hanya sesama antar siswa, tapi kadang-kadang siswa dengan guru, guru dengan siswa gitu kan. Benar. Bahkan dengan orang tua.
saya tidak tahu ini ada alienasi ya, ada keterasingan antara di sekolah itu antar komponen yang seharusnya itu menyatu. Iya, betul. Saya kok khawatir ini Pak Rektor. Dulu itu saya waktu kecil itu sering ya mendengar pepatah gini ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Saya khawatir kalau ini terjadi terus gitu, jangan-jangan berubah itu. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru gitu kan. Bahaya. Terus itu guru dengan murid ya. Yang itu dulunya itu kan sesuatu ya saling menjaga identitasnya sehingga diperlukan murid itu harus hormat pada guru. Benar. Nah ini yang murid aja seperti itu. Saya khawatir nanti antar guru, antar dosen, kemudian antara sivitas akademika satu dengan yang lain, dengan pimpinan dan sebagainya nanti nggak harmonis itu. Iya. Saya ingat ini itu, juga yang dalam dunia sekolah kampus ya, selain dalam dunia masyarakat tadi menjadikan reasoning kenapa kemudian kurikulum cinta itu sangat diperlukan itu. Saya ingat itu Pak, kalau dulu kita ketemu guru langsung kabur ya. Kabur Sembunyi. karena hormat. Iya, benar. Takut karena hormat. Iya. Bukan takut karena ada punishment gitu ya. Enggak, ya. Nah, dari setiap masalah yang ada, tantangan yang ditemui, baik itu di perguruan tinggi, baik itu di masyarakat, menurut Prof dan juga Bapak Rektor, kira-kira pendekatan apa yang dapat kita gunakan supaya dapat mengintegrasikan nilai-nilai cinta, baik itu cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, cinta kepada bangsa, cinta kepada lingkungan. Kurikulum cinta ini dapat include di dalamnya. Pendekatan apa yang dapat kita gunakan? Ya. Pertama yang perlu saya jelaskan, kurikulum itu jangan diartikan hanya sekedar materi, tapi seluruh kegiatan, seluruh program yang untuk pendidikan ya, baik pendidikan di kampus, sekolah maupun di masyarakat. Itu yang perlu. Sehingga nanti bukan hanya materinya tapi termasuk metodenya, pendekatannya, medianya dan seterusnya itu. Yang saya tekankan ya dalam konsep ini adalah saya kok teringat teorinya Sternberg ya mengenai triangulasi cinta. Kalau ditanya mengenai solusi apa, ya 3 aspek dalam cinta itu. Apa itu? Yang pertama adalah intimacy. Ada kedekatan. Ya. Ada intimasi, kedekatan, kelekatan, ya. Kalau itu kurang, repot. Banyak di dalam psikologi itu orang yang tiba-tiba sakit psikosomatik, entah muntah-muntah, entah vertigo, entah mohon maaf ya, perutnya sakit apa gitu. Ternyata karena rindu, kangen, karena apa gitu. Biasanya terjadi kalau long distance relationship atau anak yang ingin ketemu orang tuanya jarang ketemu gitu kan. Sakitnya itu bukan sakit fisik sebetulnya, tetapi disebabkan oleh psikologis. Nah itu kan karena tidak ada intimasi. Yang kedua adalah passion. Passion itu hasrat, gairah untuk mendekat ya. Kalau ini sakit juga Pak. Ini sakit juga nih. Kalau orang itu sama sekali tidak ada passion, ya gimana dia ingin mendekat kan? Passion itu adalah jangan diartikan yang negatif ya. Passion itu kira-kira gini. Ada kutub listrik positif, ada negatif. Ketika disatukan dalam metode yang tepat, maka akan jadi terang benderang seperti lampu ini. Tetapi kalau enggak bisa jadi konslet dan terjadi kebakaran. Dan yang ketiga adalah komitmen. Ada 3 itu ya, komitmen. Komitmen itu ya ada komitmen normatif. Normatif itu gini. Misalnya gini ya. Kalau saya sebagai dosen punya mahasiswa. Mahasiswa itu adalah komitmen apapun dia adalah anak saya. Milik saya. Jangan sampai milik saya itu kemudian rusak dan sebagainya. Tapi kalau saya tidak ada komitmen, ya udah kalau gitu saya tinggal aja gitu kan. Tanpa ada upaya-upaya lebih lanjut. Itu kalau saya menggunakan teori Sternberg ya. Tapi izin Pak Rektor, saya sebagai seorang Muslim ya, Pak Rektor, itu mengutip salah satu ayat yang ini menjadi kunci. Ayat itu disebutkan terjemahnya gini, aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk memberikan kasih. Kasih itu. Saya kira kasih itu kan
salah satu dari 9 buah roh ya. Iya. Malah yang pertama itu Pertama. kalau tidak salah. Iya, benar. Nah, ya kasih itu kan. Ternyata rahmah bahkan orang Islam itu kalau mau melakukan apapun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada rahmah di situ. Iya. Rahmah itu ternyata artinya kasih yang mengakar. Jangan seolah-olah hanya mulut Ya, ya. apa gitu, tapi hatinya memang semuanya dengan hati. Ini saya ingin dalam ilmu komunikasi. Mengapa orang yang marah itu sekalipun orangnya dekat ngomongnya keras? Karena apa? Hatinya jauh. Tapi kalau orang itu cinta, walaupun jauh orangnya, suaranya nyaris tak terdengar itu. Karena apa? Hatinya dekat. Artinya dekat, ya. Kalau hatinya dekat itu malah suara mulut itu nggak keluar. Gitu kan. Jadi kasih yang mengakar, lalu kasih yang memberikan dan bermanfaat. Tidak hanya menuntut, tapi memberi. Banyak kan sekarang ini, Pak Rektor ya, orang hanya menuntut hak-haknya, Iya. tapi dia lupa kewajibannya apa. Memberi. Take And give. ya, and give lah Iya, kira-kira benar. gitu. Lalu kasih yang penuh pengertian. Ya. Ada kelemahan seseorang. Kalau orang itu paham terhadap empati dengan yang lain, oh mungkin dia lagi gini, sehingga nggak gampang menjudge dia bermasalah gitu kan. Dan lebih penting lagi adalah kasih yang altruis. Dia mengutamakan orang lain walaupun dirinya sendiri kurang. Ibarat lilin ya, walaupun dia membakar dirinya sendiri, tapi dia memberikan Terang. penerangan dari yang lain. Kemudian yang berikutnya ya, ini lebih bagus lagi adalah ya kasih yang penuh dengan duka. Biasanya orang itu kasih itu mendekat ketika dia dalam kondisi suka. Iya. Tapi kalau Butuh gitu. kurikulum cinta ini nanti sebisa mungkin kasih sekalipun duka. Semakin duka malah semakin cinta semakin bagus itu kan. Kira-kira seperti itu. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Prof. Kasih dalam duka ya. Jadi walaupun semakin duka semakin cinta. Itu Iya. mirip kalau tadi Prof sempat singgung tentang di Muslim, saya sedikit bawa, di Kristen juga ada tuh kasih agape ya. Oh, apa itu? Kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu kasih walaupun gitu. Jadi walaupun mungkin ada saatnya kita tidak setia, walaupun ada saatnya kita berbuat dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, itu kasih agape gitu. Oke, Kira-kira bisa enggak ya kita ya, walaupun tidak setia tetap itu susah. kita usahakan ya. Susah, Prof. Ya, menarik ya. Tadi ada 3 yang dibahas oleh Prof. Ada berkaitan dengan hubungan, yaitu intimacy, Ya. passion dan komitmen. ya. Itu 3 hal yang ada di dalam kurikulum cinta yang harus kita miliki karena Dan itu salah satu saja nggak ada, itu jadi hambar cinta ya itu. benar. Jadi Nah, itu kalau udah hambar basic. susah nih buat asing. Iya, sudah ada makna lagi nanti. Siap. Oke, kalau menurut Bapak Rektor, tadi kan Bapak Rektor katanya fulfill in love ya, dipenuhi oleh cinta. Nah, menurut Bapak Rektor, pendekatan apa nih yang digunakan supaya mulai dari dosen, mahasiswa, pegawai, semua tuh penuh dengan cinta dan pada akhirnya bisa membagikan cinta itu? Ya, baik, terima kasih. Memaknai kurikulum, memaknai cinta sebagai landasan kurikulum atau menjadi kurikulum berarti ini dengan sengaja membawa kehidupan sebagai ruang pembelajaran yang produktif ya. Iya. Pertama, produktif dalam hal membangun sebenarnya nilai-nilai kehidupan yang mendatangkan kebaikan, Iya. mendatangkan kehidupan yang saling menolong, menguatkan, saling memberi, saling mendukung. Nah, cinta memenuhi seluruh ruang belajar itu. Nah, kalau saya boleh definisikan, cinta itu kan tanpa pamrih ya. Benar. Cinta tanpa harus dibalas juga kan. Kalau masih ada cinta baru membutuhkan balasan kan itu bukan cinta. Cinta yang abal-abal. Cinta yang abal-abal. Bayangkan kalau saya mencintai istri saya, kemudian dalam mencintai istri ada niatan bahwa istri harus membalas cinta saya, berarti cinta saya nggak tulus, ya kan? Jadi walaupun nggak dibalas bukan bertepuk sebelah tangan ya. Tidak ada diksi bahwa cinta itu harus dibalas, tidak ada. Oke, baik. Karena dia sebuah tindakan mencintai. Maka orientasinya adalah memberi, membangun kesiapan berkorban, sepenuhnya berorientasi kepada dia. Iya. Ya.
bukan kepada saya gitu. Karena cinta itu bersumber dari diri. Ya. Kalau orientasinya kepada diri berarti itu bukan cinta gitu. Dia harus berorientasi kepada dia. Sehingga dengan semangat itu maka kita mengambil bagian sepenuhnya hidup saya ada di dia gitu. Iya. Jadi cinta ini adalah sebuah kebutuhan hidup. Misalnya saya mengajar mahasiswa, kalau kurikulum cinta tidak menyebabkan dosen itu memosisikan dirinya sepenuhnya pada mahasiswa, maka dia kehilangan prinsip mendasar daripada kurikulum cinta itu. Apalagi kalau orientasinya dia mengajar untuk dirinya, Income-nya. untuk dirinya. Jadi mahasiswa menjadi tereksploitasi. Ini bukan cinta itu. Nah itulah. Makanya prinsip dasarnya kurikulum cinta berarti harus utamakan cinta menjadi tahapan-tahapan pendidikan tanpa pembelajaran yang terus dihidupi dengan semangat bahwa saya menghadirkan diri saya kepada ruang pembelajaran ini dan ruang pembelajaran ini dipenuhkan dengan semangat bahwa kalau saya memberi kebaikan pada orang lain maka kebaikan itu akan menjawab kebaikan menjadi kebaikan juga bagi orang lain. Saya tidak pusing lagi. Sama seperti bahwa kalau saya memberikan kebaikan kepada orang lain, terus saya mengharapkan kebaikan itu datang kepada saya, berarti itu bukan cinta. Saya sudah tidak pusing, sama-sama saya memberi. Oke, selesai. Apapun yang terjadi dengan memberi itu, saya yakin segala sesuatu yang terbaik akan mendatangkan kebaikan. Dan sesudah itu, dengan sendirinya itu akan mendatangkan semangat lagi. Jadi cinta itu akan terus keluar. Terus keluar. Kalau masih ada orang mengatakan cinta harus dibalas, itu sesungguhnya dia tidak memaknai. Saya bisa menggarisbawahi itu, Pak Rektor. Saya bisa menggarisbawahi ya. Ada dua hal tadi yang menarik betul itu. Pertama, saya mengutip teorinya Erich Fromm. Erich Fromm itu mengatakan istilah cinta produktif. Nah, ini misalnya ketika seorang mahasiswa mengkritik dosen, atau sebaliknya dosen mengkritik mahasiswa, atau dosen dengan dosen. Kalau cinta produktif, justru kritikan itu menjadi sesuatu yang bermakna, sehingga masing-masing saling ingin untuk berubah lebih baik. Tapi justru ada cinta yang tidak produktif. Jangankan kritik, misalnya kita muja-muja orang ya, muja-muja mahasiswa, muja-muja dosen, tapi itu menimbulkan sesuatu yang tidak produktif, justru itu jelek. Maka cinta itu akan berbuah jika menghasilkan produktivitas. Walaupun ya bentuknya kritikan, tetapi kalau pujian menghasilkan tidak produktif, itu bukan cinta sesungguhnya. Itu dalam teorinya Erich Fromm. Terus yang kedua tadi mirip apa yang saya jelaskan tadi mengenai kasih dalam arti altruis. Kata Pak Rektor tadi, kalau kita memberikan cinta pada orang lain ingin dibalas, itu namanya cinta narsis. Tahu kan narsis kan? Orang narsis itu gitu, Pak Rektor. Foto-foto sendiri, upload sendiri, like sendiri, komen sendiri. Itu narsis itu kan, komen sendiri itu. Bagikan sendiri lagi. Muja-muja diri sendiri. Udah kita tandai orang lagi. Jadi orang lain tuh nggak ada sama sekali itu. Beda dengan altruis. Altruis itu kan mengutamakan orang lain. Mungkin kadang-kadang disertai dengan kayak cinta ibu ya, cinta benar. Tanpa syarat. Jika seorang anak sakit, apa kata ibu tuh? Ya Tuhan, pindahkan sakitnya anakku ke diriku ya Tuhan. Sebab kalau saya sakit hanya saya yang merasakan. Tetapi kalau dia yang sakit Tuhan, dia sakit saya juga sakit. Itu cinta yang altruis. Tadi Pak Rektor sangat tepat sekali itu. Ya siapapun ya secara manusiawi kepingin apapun cintanya itu ingin tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi hukum alam mengatakan siapapun yang mencintai dengan tulus tanpa diminta pun akan membias pada dirinya dengan positif juga. Betul sekali. Itu. Jadi memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Sendiri. Kalau kita bisa memberi cinta yang tulus, kita juga akan memperoleh cinta yang tulus. Sama seperti di dalam kurikulum cinta, ketika dalam proses mengajar atau proses belajar atau proses apapun itu kita bisa memberi dengan tulus, maka kita juga akan menerima dengan tulus. Begitu ya. Wah, menarik sekali. Ini saya sepertinya dengan dua orang pujangga ya, Bapak. Bapak Ibu ya kan lovers. Ini dari tadi kita temanya cinta-cintaan soalnya. Cinta-cintaan. Menarik. Ya,
Prof dan juga Bapak Rektor tadi sudah sempat singgung ya, tadi sudah sempat share tentang strategi-strategi yang digunakan ya. Nah, saya mundur sedikit ke kasus-kasus intoleransi atau radikalisme. Kita tidak dapat pungkiri bahwa itu sering ada sekali, baik itu di dunia nyata maupun di media sosial. Masih selalu ada kasus-kasus yang berkaitan dengan intoleransi dan radikalisme. Nah, bagaimana kurikulum cinta ini bisa membuat kasus-kasus ini ya kalau bisa presentasinya berkurang bahkan tidak ada gitu. Bagaimana menurut Prof? Saya teringat dengan Pak Menteri Agama yang dulu ya, Prof. Mukti Ali. Iya benar. Tidak ada sesuatu yang lebih emosional kecuali membicarakan tentang agama, kata beliau itu. Maka agama itu satu sisi ada kekuatan ambivalensi ya. Satu sisi bisa merekatkan apapun perbedaan akan menyatu dengan perekat agama. Tapi sekaligus satu saat kalau ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi suatu bumerang semacam gitu ya. Yang kadang-kadang atas nama agama umat jadi berpecah-pecah. Atas nama agama ya. Makanya kalau ingin dieliminasi atau bahkan dihilangkan radikalisme, intoleransi dan sebagainya itu kata kuncinya adalah pemahaman. Bagaimana kita sebagai umat beragama itu masing-masing paham dengan agamanya, setelah itu juga memahami akan perbedaan yang lain. Jangankan antar agama, jangankan antar aliran, kita satu darah, seayah seibu, bisa ya. Bersaudara kadang-kadang berbeda. Tapi ya untung juga ya kita berbeda ya. Satu sisi berbeda itu kan bagus Pak Rektor ya. Coba bayangkan kalau dua saudara itu menyintai orang yang sama juga nggak repot. Repot ini. Iya, berbeda itu ya kayak itu loh. Yang namanya listrik itu ada positif negatif, tapi tanpa positif ya negatif tidak ada artinya. Tanpa negatif, tanpa positif tidak ada artinya. Benar. Nah, silakan berbeda itu ya, tetapi harus disertai dengan pemahaman. Benar. Jadi apapun bahwa perbedaan adalah sunnatullah, suatu hukum alam yang wajar ya, yang itu tidak perlu diperbesar gitu ya. Saya kemarin setelah ngisi acara itu, saya lupa belum sholat zuhur dengan asar. Tiba-tiba ingat daripada saya ditawari Pak Rektor di masjid, Pak Rektor gimana kalau saya sholat di ruangan Pak Rektor? Pak Rektor langsung mencari sajadah untuk saya itu kan. Saya bisa berwudu dan sebagainya itu. Itu kalau Pak Rektor ini nggak toleransinya tidak tinggi, nggak mungkin. Loh ini kan gedung ini gedung IAKN Kristen, kok ada orang sholat di sini. Tapi kita sama-sama paham. Makan pun Pak Rektor itu harus hati-hati. Salah satunya apa? Jangan sampai saya makan yang itu menurut orang Islam haram gitu kan. Nah ini satu kehidupan. Kalau itu semua hak orang itu dipenuhi seperti itu dengan masing-masing memahami, oh iya ya agama ini boleh, agama tidak boleh, saya harus kemudian toleransi itu. Mungkin intoleransi itu sudah tidak ada lagi. Iya benar. Jadi berarti apa Pak Rektor itu programnya untuk peningkatan pemahaman tentang ini supaya tidak ada kesalahan persepsi itu Pak Rektor? Ya memang Bapak Rektor ini terpilih menjadi duta toleransi di NTT. Ada tiga rektor ya, dan salah satunya adalah beliau. Saya harus banyak belajar ini. Saya belajar dari Prof ini. Dan menarik ya, kalau kunci dari Prof adalah pemahaman, itu saja. Jadi ketika untuk mencegah intoleransi ya pemahamannya ditingkatkan. Makanya ada kata-kata gini. Intoleransi itu ada dua kemungkinan, salah paham atau paham yang salah. Nah, itu kan. Akhirnya itu aja itu. Iya, betul. Baik, kalau dari Bapak Rektor sendiri bagaimana sebagai duta toleransi ini di NTT? Ya, banyak sudah disampaikan Prof tadi. Jadi tadi menarik Prof bilang kurang pemahaman atau salah kurang paham atau salah paham atau paham yang salah. Ini yang perlu dikuatkan. Sebab agama itu naturnya kan keyakinan kan gitu. Karena agama adalah natur keyakinan, maka setiap orang harus melihat agama sebagai ruang ibadah yang dihidupi dengan dalam naturnya itu keyakinannya. Berarti kalau kita melihat itu sebagai ruang ibadah,
siapa yang mau ibadahnya diganggu? Karena agama adalah ibadah. Kalau kita juga memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang beribadah, jangankan memfasilitasi, memikirkan bahwa mereka harus beribadah saja, kita sudah membuktikan kualitas keberimanan kita. Itu. Apalagi kemudian memfasilitasi, memberi ruang yang terbuka untuk pelaksanaan ibadah. Karena ketika beribadah itu adalah seseorang, misalnya saya sedang beribadah dalam seluruh kekayaan keberimanan saya bukan sedang mempersiapkan diri sebagai pribadi yang lebih baik, tetapi juga menghadirkan diri untuk menjaga kehidupan itu menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau misalnya orang yang tidak paham tentang keyakinannya, maka dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tanggung jawab berkehidupan yang lebih baik. Misalnya, soal makan saja bisa orang berkelahi, bisa orang menyakiti sesamanya, bahkan bisa membunuh. Mengapa? Karena paham tentang makan dalam keyakinannya, kan. Apalagi sekarang dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang majemuk ya, multikultural ya. Salah satu dimensi yang sangat kuat mengikat kita adalah Indonesia sebagai masyarakat yang beragama. Maka seluruh realitas berkehidupannya itu dipertanggungjawabkan nilai-nilai keagamaan. Kalau lemah nilai-nilai keagamaannya, memahami pemahamannya, maka kemampuan untuk mengambil tanggung jawab, bahkan untuk mengerjakan tanggung jawab itu bersama yang lain pasti akan rendah. Ya, muncullah reaksi-reaksi yang tidak menjawab kebaikan bersama. Jadi ini penting. Beragama tidak perlu dibeda-bedakan, sebab dia memberi ruang beragama. Ketika beragama itu dikerjakan, maka dia akan menyatukan seluruh tanggung jawab itu menjadi ruang aktualisasi dalam kekayaan keberimanan masing-masing. Prof. Mujib hari ini hadir di AKN Kupang. Beliau dari UIN Syarif Hidayatullah. Dan bukan hanya Kupang loh Pak Rektor. Bukan hanya Kupang, beliau ngajar di Pasca Toraja, Pasca IAKN Toraja, beliau Manado sudah memberi dukungan besar bagi pengembangan kelembagaan PT KKN se-Indonesia. Bahkan yang swasta. Bahkan PT KKS. Jadi bersyukur saya punya pengalaman luar biasa dengan beliau. Saya sewaktu hadir di dalam tanggung jawab di IAKN Toraja, terakhir dalam tanggung jawab sebagai Direktur Pasca Sarjana, saya menghadapi akreditasi itu sangat bermasalah. Kemudian ada pendekatan-pendekatan, beliau saya hadirkan penguatan untuk pengembangan SDM. Sejak itu IAKN Toraja kemudian berbenah, secara khusus pasca sarjana akreditasinya itu baik sekali. Dosen-dosennya dari berjuang untuk bisa lektor kepala ini susah betul. Rasa tidak percaya diri dan tidak punya ruang untuk itu, akhirnya sekarang IAKN Toraja sudah belasan lektor kepala. Bukan hanya IAKN Toraja, IAKN Manado, IAKN Palangkaraya, IAKN Tarutung. Sekarang IAKN Kupang dapat berkah juga gitu. Waktunya IAKN Kupang sekarang ya. Jadi ada Pak Rektor ya, tidak sekedar omong-omongan saja, tapi action ya. Langsung terlibat di dalamnya ya. Betul. Iya, benar sekali. Tapi ada mungkin ini yang tidak dirasakan oleh teman-teman dari IAKN Mbak ya. Kayak saya itu ada beberapa hal yang saya betapa nikmatnya ya, betapa damainya, bahagianya ketika kita berbagi pada yang selama ini bukan komunitas saya. Ternyata itu punya kenikmatan tersendiri Pak Rektor. Kalau saya sesama orang Islam, biasa kan? Tapi kalau saya diterima dan bisa diskusi dan banyak mendapat sesuatu dari yang agama lain, juga enak itu ya. Kan give-nya itu beda terasa banget itu. Wah, luar biasa sekali nih bersama dengan dua narasumber kita nih. Saya kayaknya dapat bocoran nih Pak. Apa itu? Berkaitan dengan kurikulum cinta nih, kalau Bapak pernah menulis sebuah puisi ya. Oh iya, judulnya ingat. Risalah Cinta. Oh itu buku saya, saya. Berarti Ibu Mei harus bacakan puisinya. Itu buku saya Risalah Cinta ya. Iya, meletakkan puja di atas puji gitu. Wah, ini puitis banget, makanya tadi saya bilang ini dengan dua pujangga. Tapi mohon maaf ya, itu ada kata-kata Arab
Oh iya. Tapi itu artinya ya Tuhan yang Maha Pengasih atau Iya. Maha Pencinta gitu. Ya, semoga saya coba baca ya, walaupun saya Oke, mantap ya. sebenarnya Prof lebih pintar dari saya ya. Jadi ini karya siapa ini puisi? Karya Prof Muji. Ah, Ya, karya salah satu narasumber kita. Ya kan lovers, ini dia puisinya. Risalah cinta. Kutunggu jawabanmu di sajadah kalbu. Kusimpan pesonamu di relung hati. Kusibak takbirmu dengan menanggalkan dosa. Kusapa kasihmu dengan bertasbih. Ya wadud, semaikan benih-benih cinta agar aku dapat menyapa senyummu. Bukankah setetes air cinta tidak akan mengurangi kecantikanmu? Bukankah aku berhak merasakan kemesraan cintamu? Jika kau tolak risalahku, kemana lagi ku alamatkan goresan tinta ini? Ya Rahman, ya Rahim, aku memang petualang cinta. Aku masih mencari dan belajar memaknai cinta. Sebagian besar cintaku kugadaikan pada yang lain, namun dengan keagungan cintamu, bukankah engkau tidak pernah cemburu? Terimalah puing-puing cintaku. Balaslah cintaku dengan mahabbahmu, ya Arham Al-Rahimin. Di hadapanmu ku pejamkan mata batinku untuk menahan rasa malu. Nuraniku bertanya, kado apa yang dapat memikatmu? Hanyalah risah cinta ini yang dapat kupersembahkan. Semoga engkau berkenan menerimanya. Amin. Makasih. Ya, satu kebanggaan ya. Oke, Yes. terima kasih banyak Prof. Saya memberikan waktu kepada Prof dan Bapak Rektor untuk memberikan closing statement terkait dengan kurikulum cinta. Ya, apapun dengan cinta, semuanya akan lebih damai, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. Wah, luar biasa. baik, kalau Silakan. saya mulailah dengan cinta Wah, dan akhirnya pasti akan jauh lebih baik. iya. Sebab cinta menghadirkan kebaikan bagi semua. Iya. Wah, terima kasih banyak nih. Jadi hari ini ya Ken Lovers bukan hanya dunia akademik ya, tapi kita juga mengetahui lebih jauh lagi tentang kurikulum cinta. Bahkan ada begitu banyak bahasa-bahasa puitis nih, pesan-pesan cinta buat kita. Ya, sebelum kita pamit, saya tutup dengan pantun lagi. Belajar bukan sekadar angka, tapi membentuk insan berdaya cinta. Kurikulum cinta hadir di ranah perguruan tinggi, membina nalar, nurani, dan rasa. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami, dan terima kasih banyak juga Prof Ya. dan Bapak Rektor. Dan IAKN Lovers, nantikan episode-episode selanjutnya dari IAKN Podcast and Channel, tentunya ngobrol berisi bukan basa-basi. Saya Merlin Mesak, terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye. Institut Agama Kristen Negeri Kupang, siap berdaya bawa tridharma, abdikan diri untuk Tuhan dan gereja, kobarkan semangat satu nusa satu bangsa. Institut Agama Kristen Negeri Kupang, ibadah tekad jiwa cinta kreasi, bersatu cerdaskan bangsa dan pribadi dalam tempaan agama, ilmu dan seni.
percayalah, IAKN Kupang, maju dan jayalah bawakan di Kristus. Kokoh dan teguhlah, IAKN Kupang, berdiri bersinar bagi nusa dan bangsa. Majulah dan jayalah, IAKN Kupang, maju dan jayalah bawakan di Kristus. Kokoh dan teguhlah, IAKN Kupang, berdiri bersinar bagi nusa dan bangsa. Bagi nusa